Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatimah Dia. Saya mahasiswa UNP jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, peranan kebijakan dalam negara, demokrasi. Kemudian, evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Menurut Humaira 2021, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat masyarakat langsung manfaat dari demokrasi yang dilaksanakan. Menurut Rusli 2013, konteks kebijakan memiliki peranan yang menentukan arti strategis sebuah kebijakan, di samping faktor substansi atau isi kebijakan. Masyarakat adalah pihak penilai yang paling berhak untuk memberi nilai, bukan aparat pelaksanaan kebijakan, meskipun mereka tidak melakukan sejumlah penyimpangan dalam melaksanakannya. Jika tidak demikian, maka sebuah keberhasilan kebijakan akan bernilai semu atau misleading, karena hanya menunjukkan sejumlah deretan angka-angka mati yang sebenarnya tidak berbicara apa-apa jika disandingkan dengan kenyataannya yang dirasakan masyarakat. Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, partisipasi masyarakat wajib dalam penyusunan kebijakan disebut negara demokrasi. Dalam konteks otonomi daerah pun, partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa peranan kebijakan dalam negara demokrasi ialah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi teratur setelah implementasi kebijakan hingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan atau program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Bahkan pada aspek atau tahap implementasi kebijakan yang diambil juga dengan sendirinya dituntut untuk mendekatkan dan melibatkan rakyat dalam setiap proses politik yang terjadi di tingkat daerah. Tujuan evaluasi kebijakan meliputi yaitu yang pertama, mengukur efek suatu program atau kebijakan pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan. Yang ketiga, memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan. Yang keempat, memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut. Evaluasi merupakan salah satu bagian akhir dari proses kebijakan. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan input, baik yang akan menurunkan citra maupun yang akan memunculkan gambarnya. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.